Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah Minggu pada pagi hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini, walau dalam situasi seperti saat ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita akan mengangkat nyanyian pujian dari lagu nomor 13, Allah Bapa Sumber Kurnia. Kebajikanmu betapa meliputi hidupku, kasih karuniamu Bapa memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kau mempersatukan kami kembali dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, walaupun kami secara online dan beribadah di rumah kami masing-masing, tapi senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kami serahkan dan mohon pimpinan-Mu acara ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18.
Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah ilmanmu dan bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Kita akan mengangkat nyanyian pujian dari nomor 101, Berikanlah Firman Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Gembala Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kembali berkumpul dalam kebaktian di rumah masing-masing. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan siap dalam kondisi yang benar-benar kita siap di rumah masing-masing mengikuti kebaktian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berbakti, berjemaat. Kami siap mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, tolonglah sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat yang mendengarkan, memperhatikan dengan seksama, mengerti kebenaran, dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Khotbah pada pagi hari ini berjudul Gerejaku Tanggung Jawabku. Mari kita membaca kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang jemaat, apa yang ada di dalam benak jemaat sekalian? Apakah kita memikirkan jemaat Tuhan hanya sebatas pada gedungnya saja? Yang tentu membutuhkan perawatan, yang tentu membutuhkan segala fasilitas yang diperlukan. Kalau kita membicarakan tentang jemaat, siapa yang ada di pikiran saya dan saudara? Tentu orang-orang. Mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengirim suratnya kepada jemaat Korintus, hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Perhatikanlah di pasal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus menyapa orang-orang di Korintus, jemaat Korintus pada waktu itu. Firman Tuhan berkata kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ketika Paulus menyapa jemaat di Korintus, Paulus menyapa dengan sebutan orang-orang kudus. Apa artinya orang-orang kudus? Orang-orang kudus artinya mereka sudah bertobat dan percaya Yesus. Sehingga secara posisi dia bukan lagi menjadi setru Allah. Dia adalah anak-anak Allah. Secara hati, hatinya tidak lagi dikuasai dosa, tapi hatinya sudah dikuduskan karena Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Kepada orang-orang kudus, kepada jemaat, Rasul Paulus sangat bersemangat ketika membicarakan jemaat. Ketika memikirkan orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan di ayat yang keempat, pasal yang pertama dari 1 Korintus. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus.
Rasul Paulus mengucap syukur ketika berbicara tentang jemaat, hatinya berlimpah dengan ucapan syukur. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita membicarakan jemaat Gloria Kayen, apakah Bapak, Ibu, Saudara, hatimu melimpah dengan syukur karena menyaksikan segala perbuatan Allah yang dahsyat, yang heran dalam kehidupan jemaat? Apa itu? Keselamatan jiwa. Diubahkan dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang berkemenangan karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya di pasal yang ke-16, Rasul Paulus ketika ingin meneguhkan jemaat di Korintus, dia mengirim Timotius. Sehingga pesan yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus adalah pesan supaya mereka menerima Timotius sebagai utusannya. Terimalah dia, karena Timotius sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terimalah dia, tolonglah dia, supaya Timotius dapat melanjutkan perjalanannya. Karena Paulus dan rekan-rekan yang lainnya menanti kedatangannya. Kemudian pesan yang selanjutnya, Paulus merindukan bahwa jemaat di Korintus, jemaat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, jemaat yang di dalamnya ada orang-orang yang hebat, yang dipenuhi dengan karunia rohani. Jemaat yang di dalam hati Paulus adalah jemaat yang sedang bertumbuh, jemaat yang sedang maju dalam pelayanan. Diberi pesan oleh Paulus supaya mereka dapat berdiri teguh di atas iman mereka. Supaya mereka melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan jemaat dengan hati yang melimpah dengan kasih Allah. Kemudian pesannya adalah supaya jemaat menghargai orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah berjuang, yang sudah melayani jemaat. Stefanus dan keluarganya, Fortunatus, Akaikus, ada orang-orang real, nama yang disebut dengan jelas. Supaya jemaat di Korintus bisa meneladani pelayanan dan pengabdian hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang jemaat Gloria Kayen, apa yang ada di benak saya dan saudara? Ketika kita kanak-kanak, kita masih meminta segala sesuatu, minta diperhatikan, semuanya suruh memperhatikan dia. Tetapi ketika kita sudah beranjak dewasa, apa yang diberikan? Tanggung jawab. Berkaitan dengan hidup berjemaat. Apa yang ada di kerinduan hati saya dan saudara? Apakah kita masih menjadi seperti kanak-kanak? Apakah kita menjadi yang Rasul Paulus gambarkan organ tubuh, bagian dari organ tubuh yang tidak mau saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Atau kita menjadi jemaat yang terpecah-pecah seperti di awal dari Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, memberikan teguran bahwa terjadi perpecahan di dalam jemaat. Apakah ketika kita memikirkan jemaat kita, memikirkannya adanya perpecahan, adanya saling mengelompok satu dengan yang lainnya, atau menggunakan karunia rohani, tetapi tujuannya untuk menyombongkan diri? Bukan seperti itu. Jemaat Gloria Kayen, sesuai dengan judul khotbah pada pagi hari ini, gerejaku tanggung jawabku. Kita sudah lama menjadi gereja. Sudah bertahun-tahun kita berjemaat di tempat ini. Dan kita rindu bukan lagi menjadi seperti kanak-kanak, tapi kita menjadi orang dewasa. Paulus sendiri berkata, secara usia kamu seharusnya sudah menjadi pengajar firman. Tetapi mengapa masih suka akan makanan yang lunak, seperti masih bayi? Nah, ini yang tidak kita inginkan sebagai berjemaat.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan kerinduan yang sama dengan kerinduan Rasul Paulus, kita akan meniru apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pesan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Yaitu apa? Bertanggung jawab. Sebagai jemaat, kita mau belajar, kita mau mengusahakan, mengupayakan menjadi warga jemaat yang bertanggung jawab. Sehingga Gereja Gloria Kain itu tanggung jawab kita. Ada 2 elemen di dalam jemaat, yaitu gembala jemaat dan anggota jemaat. Kalau kita mempunyai kerinduan yang sama dalam pikiran dan hati kita, seperti Paulus yang selalu berkata, aku mengucap syukur ketika mengingat engkau. Jemaat Korintus yang dulunya, orang-orang Korintus yang dulunya penyembah berhala, menjadi jemaat milik Tuhan yang menyembah Kristus. Yang hidupnya dulu tanpa pengharapan, sekarang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dari kehidupan yang kacau, menjadi kehidupan yang tertata rapi. Itulah sebabnya, jemaat diajar, jemaat didorong oleh firman Tuhan, supaya mengasihi Tuhan. Di ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, inilah salam orang Kristen itu Maranatha. Artinya apa? Tuhan datanglah. Kan kerinduan kita orang percaya ketika Tuhan datang. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai jemaat, mari kita belajar. Seperti Rasul Paulus pesankan kepada jemaat di Korintus, ada 3 hal. Kalau kita mau menjadi jemaat yang dengan satu moto hidup dalam hidup berjemaat, gerejaku, tanggung jawabku. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 di pasal 16 di kitab 1 Korintus. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Tanggung jawab, mengupayakan, ada satu dorongan yang kuat untuk mengupayakan supaya jemaat Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat Gloria Kain, ya berarti kita mengupayakan jemaat Gloria Kain. Di dalam mengupayakan itu ada kemauan dan kesanggupan. Ada kemampuan yang siap untuk digunakan. Ada komitmen. Artinya komitmen itu setia sampai tuntas mengerjakan tugas. Bukan kabur di tengah jalan. Ya. Rasul Paulus pernah ada konflik dengan Barnabas itu karena keponakannya Yohanes Markus itu kabur di tengah jalan. Ya. Di dalam pelayanan dia pulang, mungkin kangen sama mamahnya, dia kembali. Dan itulah sebabnya ketika diusulkan lagi untuk perjalanan selanjutnya, Paulus menolak, enggak bisa. Tapi di kemudian hari, Yohanes Markus menjadi pribadi yang tangguh. Sehingga Paulus sendiri berkata, kirimkanlah Yohanes Markus, sebab pelayanannya sangat penting bagiku. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Terkadang dalam hidup berjemaat, kita semangat, kita maju, mau melayani, tetapi ada masanya di tengah jalan, kita mundur teratur. Tetapi di dalam mundur teratur itu jangan terlalu lama, harus dibangkitkan lagi, maju lagi. Supaya kesaksian kita, pelayanan kita itu menjadi indah pada akhirnya. Jadi jangan menjadi yang pertama tapi ujung-ujungnya yang terakhir ya. Banyak orang yang terakhir lalu jadi yang pertama. Kan kita rindunya itu stabil gitu loh. Selama kita mengiring Yesus kita setia iring dia. Sampai nanti dipanggil Tuhan terima mahkota. Wah itu kerinduan kita orang percaya. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Bagaimana kita menjadi jemaat yang bertanggung jawab atas gereja kita? Mengupayakan. Yang pertama, sesuai dengan ayat 10 sampai 12, kita mengupayakan kelangsungan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus berkata, terimalah Timotius karena dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sedang kerjakan bagi pekerjaan Tuhan di dalam jemaatnya. Bersyukur kita bisa menyaksikan. Apalagi gembala itu hatinya selalu melimpah dengan ucapan syukur kalau menyaksikan setiap anggota jemaatnya giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh semangat ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sambutlah dia. Demikian pula dengan jemaat. Jemaat juga akan senang ketika gembalanya melayani dengan sungguh-sungguh. Gembala senang kalau anggota gerejanya pada akhirnya menjadi pelayan-pelayan Kristus yang baik dan setia. Anggota gereja juga senang kalau gembalanya menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Jangan jadikan gereja kita sebagai tempat yang mengerikan. Mengerikan. Ada gembala mau melayani sudah pasang muka kusam semua gitu ya. Tidak seperti itu. Apalagi kalau gereja sudah lama tidak ada gembalanya lalu panggil gembala sidang yang baru, diseleksi macam-macam. Ketika calon gembala itu datang semua pakai wajah serem-serem gitu kan. Kira-kira gembalanya mau tidak terpanggil melayani di situ, pasti akan sulit. Diperlukan apa? Penerimaan satu dengan yang lainnya. Jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Tolonglah dia. Gereja-gereja yang besar, yang jemaatnya berpendidikan tinggi, yang hebat-hebat. Ketika mempunyai gembala jemaat, terimalah dia sebagai gembala. Hormatilah dia sebagai gembala. Kebiasaan, kalau gembalanya tidak begitu percaya diri lalu seperti diabaikan. Jemaat yang baik itu akan selalu mendorong gembalanya. Ayo Pak Gembala, layanilah sebaik-baiknya, kami akan mendukung. Kalau perlu Bapak mau belajar, mau sekolah setinggi-tingginya kami akan dukung. Karena toh ketika gembala itu maju, ketika gembala itu semakin mantap dalam penggembalaannya, yang diuntungkan adalah sidang jemaatnya. Jadi jangan mengulang peristiwa perpecahan di jemaat Korintus ya. Jemaat di Korintus itu kan hebat-hebat, tapi di situ ada perpecahan golongan ini, golongan itu. Gereja kalau sudah terjadi perpecahan, lalu apa yang bisa disaksikan kepada masyarakat? Tetapi kalau gembala jemaat melayani dengan setulus-tulusnya, dengan sebaik-baiknya, pengabdian hidupnya, itu adalah pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan. Dan jemaat mendukung, jemaat menghormati, menghargai, maka pelayanan itu akan menjadi indah. Sekarang kalau bukan jemaat, siapa yang mau menghargai gembala? Ya, jemaat. Jemaat harus menghargai gembalanya, gembala menggembalakan jemaatnya. Rasul Paulus berkata, aku bagaikan seorang ibu yang mengasuh jemaat yang dilayani. Aku bagaikan bapak yang menasihati, yang memimpin. Itulah sebabnya antara gembala dengan jemaat harus sama-sama bertumbuh.
Harus sama-sama mendukung dalam pelayanan. Sebab apa? Sebab kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan orang duniawi yang sikut sana sikut sini saling menjatuhkan. Bukan. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Dan bersyukur ketika gereja itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dalamnya terjalin suasana yang kekeluargaan, yang akrab, di mana gembala dihormati, sidang jemaat dilayani dengan baik, dan semua pelayanan yang ada mencerminkan bahwa mereka pribadi-pribadi yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh penghormatan kepada Tuhan. Apakah kita mau menjadi gereja yang mengupayakan keberlangsungan pekerjaan Tuhan? Kita harus jawab. Kita harus melakukan. Siapa lagi kalau bukan kita? Yang kedua bagaimana kita bisa mengupayakan atau bagaimana kita bertanggung jawab atas gereja di mana kita berjemaat? Upayakan pertumbuhan dan kedewasaan jemaat. Di ayat 13-14 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk keberlangsungan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Siapa yang mau memikirkan, mendoakan? Ya kita. Jangan berharap orang lain. Kita sendiri. Karena kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah upayakan pertumbuhan dan kedewasaan jemaat. Di dalam berjemaat itu apa sih yang kita cari? Kita mau cari apa? Mau menjadi pelayan yang hebat. Mau menjadi pelayan yang mengalahkan segala-galanya. Tidak seperti itu. Kita ini sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang di dalamnya kita menumbuhkan jemaat. Kita menjadikan dewasa jemaat yang kita gembalakan. Kalau kita sebagai gembala, apa yang menjadi kerinduan gembala jemaat terhadap anggota gerejanya? Yaitu pertumbuhan dan kedewasaan mereka. Itulah sebabnya gembala sangat senang. Ada gembala-gembala yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan umur panjang. Sehingga dia menyaksikan pertumbuhan anggota gerejanya. Ada yang menyaksikan itu mulai dari kanak-kanak mereka sekolah minggu. Gembala itu menyaksikan bagaimana si pribadi ini bertumbuh mulai dari kanak-kanak, mulai sekolah minggu. Sampai dia menjadi remaja, sampai mereka menjadi dewasa, mereka menikah, mereka mempunyai anak dan masih bergereja di tempat itu. Oh, sangat bahagia sekali. Gembala bisa menyaksikan perjalanan anggota gerejanya di mana mereka bertumbuh. Rasul Paulus selalu berkata, apa yang menjadi kebanggaanku dan mahkotaku, yaitu kamu. Jemaat yang bertumbuh, yang dewasa di dalam Tuhan. Apalagi yang mau kita cari sebagai gembala, kalau kita sebagai gembala, di dalam penggembalaan kita, yaitu pertumbuhan rohani jemaat. Mereka menjadi dewasa. Kita juga menyaksikan ada gembala-gembala yang begitu memperhatikan anggota gerejanya. Bahkan ada yang pelayanan di desa sehingga kesulitan anak-anak jemaat itu kalau cukur rambut, dia cukur rambut mereka. Mereka jahitkan sepatu mereka yang sobek gitu ya. Ada banyak hal yang dikerjakan. Yang tentu kalau Bapak Saudara berasal dari desa yang menyaksikan pelayanan gembala saudara yang sangat baik itu, saudara pergi kemanapun akan ingat dia. Bagaimana dia memulai pelayanan di situ
Dari 1, 2, 3 keluarga dia gembalakan dengan setia. Sampai gereja itu berkembang, bertumbuh menjadi banyak orang di situ yang diselamatkan Tuhan. Dan gembala itu masih setia melayani. Oh, betapa bahagianya. Betapa bahagianya. Dan menjadi jemaat yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, atas kedewasaan itu. Itulah sebabnya disuruh apa? Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga atas apa? Atas pengajaran yang menyesatkan. Atas orang-orang yang merusak persekutuan. Berjaga-jaga. Sebagai jemaat kita berdiri dengan teguh. Bersikaplah sebagai laki-laki. Itu kan sama yang dikatakan oleh Raja Daud sebelum dia meninggal, dia menasihati kepada anaknya Salomo. Yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 2 berkata. Ayat 1 sampai 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju." Jemaat yang dikasihi Tuhan. Raja Daud sebelum meninggal dia nasihati anaknya Salomo. Bersikaplah sebagai laki-laki. Di dalam kitab Korintus juga Rasul Paulus menasihati. Bersikaplah sebagai laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki itu pemimpin. Dia yang memimpin. Perhatikan di ayat 19 di pasal 16 di kitab 1 Korintus juga dikatakan, "Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu." Perhatikan ada penyebutan Aquila, Priscilla. Berbicara tentang kepemimpinan, Paulus selalu menonjolkan siapa? Para pria. Aquila. Ketika berbicara tentang pelayanan, Priscilla, Aquila. Jadi dibolak-balik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bertanggung jawab untuk mendewasakan dan menumbuh kembangkan jemaat. Bagaimana caranya kita mendewasakan, menumbuh kembangkan? Jemaat harus diajar dengan ajaran yang sehat dan alkitabiah. Ketika kita membangun gedung, kita membutuhkan material, batu, pasir, semen, besi, dan segalanya. Tetapi ketika kita membangun jemaat, apa yang dibutuhkan? Satu pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Satu pengajaran yang sehat, sehingga jemaat bertumbuhnya itu sehat. Kalau gembala mengajar yang aneh-aneh, itu jemaat ada yang percaya loh, jadi hati-hati. Gembala kalau sudah lama menggembalakan di sebuah jemaat dan sangat dikasihi oleh jemaatnya, itu gembalanya ngomong apa aja pasti dituruti. Misalkan gembalanya cerita yang aneh-aneh itu mereka akan terima. Kalau gembalanya ingin sesuatu, dia ngomong apa saja pasti akan dituruti. Nah itulah bahayanya. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus menasihati Timotius yang sedang menggembalakan di kota Efesus, dia katakan, "Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Karena engkau sedang menggembalakan jemaat milik Tuhan." Harus benar-benar jemaat itu diarahkan kepada firman Tuhan. Jemaat diarahkan kepada Yesus Kristus. Jemaat diarahkan kepada apa? Pengharapan akan hidup yang kekal. Ketika mengalami dinamika hidup, dinamika pelayanan, jemaat harus dikuatkan supaya mereka tetap setia, berdiri teguh. Jadilah seperti laki-laki, kata firman Tuhan. Itu artinya apa? Jangan kabur ya. Jangan kabur. Banyak kisah di dalam kehidupan ini.
Kalau seorang istri meninggal oleh suaminya, membesarkan 10 anak dia sanggup. Bahkan anaknya itu bisa jadi orang semua, ya. Jadi orang-orang hebat di masa depan. Tapi adakah cerita ya, kalau suami ditinggal istrinya, dia jadi duda, membesarkan 2 anak, potang panting dia. Itulah sebabnya Paulus tekankan, bersikaplah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, yang berani, yang disiplin, yang tidak mudah menyerah. Keberlangsungan pekerjaan Tuhan ditentukan oleh pertumbuhan dan kedewasaan jemaat. Pertumbuhan jemaat, kedewasaan jemaat itu harus terus kita kerjakan. Diestafetkan kebenaran itu supaya jemaat bertumbuh. Mereka bisa bertumbuh dan dewasa kalau mereka sehat ya. Kalau Bapak yang kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan pertumbuhan kanak-kanak itu kan, kalau mereka sehat itu secara alami. Waktunya jalan ya mereka jalan, waktunya ngomong ya mereka ngomong. Ya. Tapi kalau nggak sehat ya susah ya. Nah, itulah sebabnya gereja harus sehat. Sehat karena apa? Karena diajar dengan benar. Karena hidupnya percaya Tuhan. Karena hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab apa dalam kehidupan? Upayakanlah kesegaran rohani jemaat. Lihat 15-18 firman Tuhan berkata, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertanggung jawab untuk mengupayakan kesegaran rohani di dalam jemaat. Kalau saudara datang di sebuah gereja, di dalamnya ketika saudara masuk, itu sudah auranya letih lesu, lemah lunglai. Gimana saudara mau lanjut? Wah, saudara pasti akan susah ya untuk bertumbuh. Itulah sebabnya kita upayakan agar kita memiliki kesegaran rohani. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyuruh mereka untuk menghormati orang-orang yang sudah bekerja dengan keras, yang penuh dengan pengabdian. Stefanus dan keluarganya, Fortunatus, Akaikus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sebut nama-nama di dalam jemaat Gloria Kayen, siapa yang menyegarkan rohanimu? Ketika kita menyebut salah satu nama dan saudara akan bersaksi, puji Tuhan. Bertahun-tahun aku menyaksikan dia rajin berdoa. Aku jadi semangat berdoa. Rohku disegarkan. Jadi jangan kebalikannya ya. Kalau kita menyebut salah satu atau beberapa anggota gereja, langsung kita pegang kepala, pening aku dengan dia. Itu susah sekali ya. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertanggung jawab. Agar kita memiliki kesegaran dalam rohani kita. Kesegaran dalam hal apa? Kesegaran itu ditunjukkan oleh apa? Oleh orang-orang yang mengabdikan diri dalam pelayanan orang-orang kudus. Orang-orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Orang-orang yang memperlengkapi apa yang masih kurang di dalam jemaat. Idealnya itu kan kalau kita kedatangan tamu misalkan yang nanti akan menjadi anggota gereja kita. Idealnya kan kita ingin kedatangan orang yang seperti digambarkan oleh firman Tuhan ini.
Orang-orang yang memberikan kesegaran, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk pelayanan, orang-orang yang membuat gembira di dalam gereja itu, orang-orang yang dengan penuh jerih lelah mau melayani. Tapi terkadang kan kita menghadapi kenyataan. Bukan orang-orang yang menyegarkan, yang menggembirakan sehingga rohani kita jadi segar. Kadang-kadang orang yang datang, orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Orang-orang yang selalu yang dikatakan adalah susah terus gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari yang susah itulah kita buat bergembira. Nah, itulah tanggung jawab saudara-saudara. Dari orang yang menyusahkan itu kita harus buat dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi satu jemaat yang di dalamnya itu saling menggembirakan dan menyegarkan roh kita. Masing-masing kita bertanggung jawab supaya satu dengan yang lainnya bisa disegarkan. Kalau hari ini kan kita saling bertanggung jawab tuh, supaya kita saling melindungi jangan sampai orang sakit. Terus sebabnya kita disuruh apa? Pakai masker ya. Waktu kita keluar itu kan suruh pakai masker, yang saya bawa masker. Masker itu katanya maskerku untuk melindungimu, ya. Maskermu untuk melindungiku. Nah, sama dalam berjemaat. Kita akan merindukan setiap orang yang bertemu dengan kita. Apalagi gembala jemaat. Gembala jemaat itu harus bisa menyegarkan rohani setiap anggota gerejanya. Jangan sebaliknya ya. Gembala jemaat selalu mengeluh, selalu apa yang katakan itu sungguh-sungguh, apa yang katakan itu menyakiti orang lain. Kita harus hadir agar orang lain disegarkan rohaninya. Dan ini diperlukan di dalam jemaat ini. Kita merindukan siapapun yang datang di gereja ini. Dan akhirnya mereka menjadi jemaat di tempat ini. Mereka akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kehadirannya dimanapun mereka berada itu menyegarkan roh. Setiap orang yang datang, yang ngobrol dengan dia, itu selalu yang diperkatakan itu perkataan yang memberkati. Perilaku hidupnya itu cocok apa yang dia katakan. Dia bukan orang yang ngomong besar, kepala besar, tangan kaki kecil lah, nggak pernah lakukan apa yang diomong, nggak pernah dilakukan. Kita maunya menjadi pribadi ketika orang datang pada kita, dia disegarkan, yang mengajar kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gerejaku tanggung jawabku. Rasul Paulus begitu bersemangat ketika dia berbicara tentang jemaat Korintus, antusias sekali kepada orang-orang yang setia melayani. Dia memberikan salam dan hormatnya. Kita rindu menjadi jemaat yang bertanggung jawab atas gereja kita. Berikan semangat dan sukacitamu ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Maukah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat antusias? Milikilah sikap dan perilaku yang mencerminkan iman yang teguh dan kasih yang terpuji. Maukah kita melakukan dengan kasih? Maukah saya dan saudara kehadiran kita dinanti-nantikan dan itu menyegarkan roh kami kita? Jadilah jemaat yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kelangsungan pekerjaan Tuhan. Menjadi jemaat yang mengupayakan pertumbuhan dan kedewasaan jemaat. Dan menjadi jemaat yang menyegarkan rohani setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah menerapkannya dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga dan di dalam jemaat dan dalam lingkungan masyarakat.
Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima boleh menyegarkan kerohanian kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian pujian nomor 85, Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan. Tuhanmu pasti datanglah, siapkan dirimu. Ya dari surga turunnya, siapkan dirimu. Umatnya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tahta Bapa. Siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tuhanmu datanglah segera, siapkan dirimu. Berbunyi sangkakalanya, siapkan dirimu. Tiap-tiap manusia harus menghadap tahtanya. Berjagalah, berdoalah, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Dan setelah berdoa kita nanti akan menyanyikan pujian 362. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami semua memuliakan Engkau melalui lagu-lagu rohani dan kami disegarkan oleh firman Tuhan. Dan saatnya kami akan menjalankan kehidupan kami 1 minggu depan. Bapa, kami mohon pimpinan dan berkat-Mu atas setiap pribadi dan keluarga di dalam Jemaat Gloria Kayen. Jadikan kami sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang giat dalam pelayanan Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu atas seluruh keluarga kami. Sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang terus bertumbuh di dalam kebenaran. Bapa di surga, kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus menuntun hidup kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Rohul Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.